Aduh. Sigi Wangko, Tunas Geri. Sigi Wangko, Cel. Bagaimana kabar ini, Dang? Aman? Sehat-sehat, aman, terkendali. Mantap. Stabil. Mantap, begitu kuat. Rasel gimana kabar? Aman, terkendali seperti yang dilihat. Mantap, aman. mantap. Iyo, Geri, kan orang tahu Geri ini sebagai Tonaas toh. Ya, nah, ya. coba ceritakan kemari kok, bagaimana Dang DP cerita sampai jadi Tonaas di usia muda? Kita penasaran ini. Iya, jadi bagaimana sampai orang boleh tahu atau bisa dibilang sebagai Tonaas? Sebenarnya kalau mau tarik dari belakang, kita di 2014 itu mulai intens Dang di budaya Dang, bikin gerakan budaya. Cuman sebelumnya lebih ke belakang lagi, sempat iko-iko Dang. Saya cari tahu lah masa pembelajaran toh. Setelah itu mulai bikin gerakan budaya di Kota Manado khususnya. Aku dapat dengan beberapa teman-teman, bahkan beberapa guru-guru spiritual, Tonaas tua, sampai kita pun mendalami hal-hal yang berkaitan dengan spiritual Dang. Oke. Terus ya itu lebih ke akhirnya lama-kelamaan itu lebih kepada pengakuan orang Dang. Gitu. Karena yang orang tahu juga kan Tonaas, sosok Tonaas itu sebenarnya lebih kepada selain dia orang yang berpengetahuan, orang yang bijak, dia pun konsisten Dang, dalam arti pada bidang yang dia kuasai, bahkan bisa katakanlah bisa jadi seorang panutan mungkin. Nah kebetulan karena kita lebih bergerak di komunitas yang kebetulan banyak anak-anak muda, ya kita mencoba untuk merangkul dan teman-teman ini di gerakan budaya begitu. Jadi sebenarnya itu dari 2014 2015 gitu. Berarti memang sudah dari sononya, jadi memang suka budaya Kang, tertarik akan budaya Kang. Iya. Sampai mungkin budaya yang panggil Pak kita. Oke, panggilan dan berarti merasa terpanggil. Nah, kalau dari Geri sendiri Dang, arti Tonaas itu apa Ya itu sama dengan tadi sempat kita jelaskan, torang ambil dia dari dua kata, Tonaas atau taas, berarti orang yang kuat, keras. Kuat itu dalam arti bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya kita kuat, jago, otot, enggak. Tapi pemahamannya lebih kepada bagaimana ngana mampu melindungi, itu menjaga keluarga, pertemanan, orang-orang sekitar dengan pengetahuan-pengetahuan yang bijak itu. Ada juga kan namanya tau ngaasan, tau naas, tau naas atau ngaasan, berarti punya berpengetahuan, bijaksana gitu. Ya di situ orang belajar untuk bagaimana menjadi sosok ini gitu, sosok yang bijaksana ini seperti para pendahulu orang. Gitu. Artinya orang semua berpotensi bisa jadi Tonaas di kemudian hari ketika orang konsisten dengan apa yang orang lakukan hari ini. Gitu. Berarti semua orang rupa Tonaas Geri bilang punya potensi yang sama seperti yang Tonaas Geri miliki sekarang. Iya, menuntut kemungkinan toh. Betul. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini sorry to say, coba kalau dari penampilan ini berbeda loh dari Tonaas lain yang kita tahu. Tonaas pada umumnya ini, DP penampilan itu kan lilit kain, pokoknya di mana pakai begini Dang, di bawah lilit kain segala macam. Nah, kalau Kak Geri sendiri Dang, yang kita lihat malah tidak menunjukkan kalau sebagai seorang Tonaas begitu. Bagaimana yang dicerita? Secara kasat matanya. Iya, itu tetap ada, akhirnya baju-baju adat. Contoh sama yang rupa sekarang orang dua ada pakai susu unan, ya kan? Ini kan penanda kan sebenarnya, penanda bahwa hari ini orang masih ada di jalan tradisi. Walaupun orang hidup di tengah-tengah gempuran zaman, tapi orang juga nggak memungkiri bahwa sebenarnya ini adalah ciri khas penanda atau jati diri orang sebenarnya. Ya, betul. Kalau lebih dalam lagi kiapa rupa LP pertanyaan kiapa beda, karena kalau taso pakai begitu kan itu ada DP tempat khusus kok artinya. Ketika misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, tuh ya, atau acara-acara kebudayaan, ya tak pikir itu wajib orang pakai. Cuma di saat-saat tertentu Dang. Tapi kan lebih daripada itu kan
tonasi itu dilihat dari penampilan orang kan begitu. Apa yang anak pakai gitu. Tapi lebih kepada yang rupa tadi pertama kita bilang bahwa adalah sosok begitu. Isi kok dari dalam itu gitu. DP isi kok tuh isi yang kok, penting kan. Bukan isi ya, beda. Nah, kita mau satu hal yang kita penasaran. Ini kan kalau bicara soal tonaas toh, seperti yang Tonas Gary bilang tadi, itu mengandung nilai-nilai. Kalau bicara nilai-nilai dari tonaas itu sendiri dengan penampilan yang Tonas Gary bawakan sekarang sebagai tonaas, bisa dibilang tonaas milenial lah ya, karena kan gaul. Nah, itu kira-kira bertentangan kah dengan nilai-nilai dari tonaas itu sendiri, atau kira-kira melanggar aturan kah, atau bagaimana? Kita pikir ini bicara soal konteks zaman dalam arti kalau orang bicara soal nilai itu isi kan dari orang kan, seberapa artinya kualitas kok. Betul. Dibanding dari orang penampilan hari ini begitu. Jadi kalau for kita melihat kenyataan hari ini bahwa biar bagaimanapun juga orang kayak rupa kita pemuda adat, rasial juga kan. Orang harus beradaptasi, menyesuaikan dengan zaman, konteks zaman hari ini. Tapi yang tidak orang tinggalkan itu adalah yaitu nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai luhur yang orang dapat turun temurun kayak gitu. Setuju. Kalau rupa kita Rasial di Manado tuh, Rasial tahu lah kondisi kota Manado sekarang tuh, apalagi para milenial ini kan, gitu. Kita tetap berusaha bagaimana untuk berselaras dengan kondisi hari ini begitu. Artinya orang juga bisa keren, orang bisa gaul gitu, tapi orang nggak meninggalkan asas tradisi itu sendiri. Ya, kalau for kita melihat itu nyanda bertentangan selama orang nyanda melanggar aturan-aturan yang ya itu nilai-nilai luhur itu orang nyanda melanggar karena itu balik ulangan dari orang pribadi sebenarnya. Kalau dari misalnya KP perkumpulan ini tonaas atau mungkin ada tonaas senior nih, pernah ndak sih kayak dapat teguran begitu soal penampilan, atau orang juga open minded tentang yang Kak Beking sekarang ikut penampilan sesuai zaman begitu, tapi tetap mempertahankan nilai tonaas. Jarang sih, apalagi kalau untuk tonas-tonas tua yang lebih senior, lebih dulu, artinya juga kita banyak belajar juga dari dorang, begitu. Kita banyak belajar dari dorang, lebih kepada sosok guru sih akhirnya dorang. Tapi kritikan mungkin lebih lupa tadi kita bilang soal ketika orang melanggar secara asas tradisi itu sendiri, nilai-nilai tradisi yang orang pungkiri hari ini, ya kan, itu ada batasan-batasan yang pada akhirnya orang langgar, lebih kepada begitu sih tentukan. Tapi untung selama ini masih konsisten. Mantap sekali. Ya mesti dong. Iya, betul sekali. Oh iya, Kak ini kan tonaas milenial. Silakan. Enak di kopi. Supaya tuh pikiran refresh. Nah, lupa Kak bilang tadi tuh, tonaas Gary ini bisa dikatakan lah tonaas yang mengikuti zaman, tonaas milenial. Kalau menurut tonaas sendiri, sebagai dari kacamata milenial nih, melihat adat istiadat itu seperti apa? Iya, di kondisi hari ini, kalau orang mau melihat adat istiadat, itu lebih kepada pada akhirnya orang bilang pegangan atau pedoman, gitu. Dia penyeimbang, begitu. Dan itu penting kita pikir, karena di wilayah urban hari ini, di gempuran zaman, orang butuh penyeimbang gitu, agar supaya orang juga sejauh apapun orang melangkah begitu, orang tetap tahu orang tidak bisa tinggalkan apa yang memang orang punya begitu. Setuju. Gitu. Jadi adat istiadat itu adalah faktor penyeimbang hidup hari ini begitu. Orang mesti, dan orang harus menerima itu dengan secara sadar begitu. Orang yang boleh mengkhianati apa yang memang orang punya hari ini, ketika orang hari ini pun hidup mengikuti zaman, terus banyak, karena kalau nyanda ada itu juga bisa selain penyeimbang, filter. Filter. Pertama adat berarti kan dia ada aturan-aturan yang di dalam itu mengantar orang
di jalan kehidupan, kalau bahasa Minahasa bilang lalan rondor kan, jalan yang lurus begitu. Ketika orang sudah sadar akan atau memungkiri adanya adat istiadat ini, ya orang so sama dengan sapi dan cucu akang idang begitu dari bahasa gua gitu. Jadi orang harus menerima itu secara sadar karena itu menjadi pegangan orang hari ini. Gitu. Nggak masalah mau bergaya seperti apa, tapi jangan pernah memungkiri adat istiadat itu sendiri. Setuju. Karena itu jadi faktor penyeimbang sebenarnya. Kalau menurut Tona Asdang, kira-kira di zaman sekarang, zaman yang semakin berkembang ini, zaman milenial lah, orang bilang, masih relevan nggak sih adat dengan di zaman sekarang? Relevan nggak kira-kira? Oh iya, jelas. Sama dengan tadi lagi kita bilang, akhirnya Tora akan menemukan, apalagi di zaman sekarang kan, di mana informasi itu lebih luas, orang bisa jangkau bisa mengakses informasi itu di mana saja. Bahkan ada paham-paham dari barat, paham-paham dari timur yang hari ini orang bisa lihat, yang orang bisa akses. Karena orang juga tidak bisa melawan zaman. Karena ada istilah begini, siapa yang melawan zaman, maka dia akan hilang dari peradaban. Dia akan hilang dari zaman. Orang yang kuat dan yang bertahan, dialah orang yang mampu beradaptasi. Begitu. Jadi artinya kita pikir bahwa yang bikin orang bertahan hari ini, gitu, yaitu nilai-nilai adat istiadat itu tadi. Karena di kondisi ya kehidupan sama yang rupa sekarang, kalau orang sapa ngana sapa kita itu gitu, ya sudah hancur begitu. Jadi adat ini akhirnya bukan menjadi satu bukan juga menjadi satu aturan yang untuk mengekang kehidupan, tapi lebih kepada arah, menentukan orang pe arah begitu. Ya, kita pikir masih relevan hari ini. Dan itu justru anak-anak muda harus sadar. Ya rupa orang kan masih muda toh. Nah, Tona Asus ungkit anak-anak muda harus sadar nih. Kalau dari Tona As sendiri, seberapa penting ini adat for kaum milenial? Kaum milenial, penting sekali. Penting sekali. Karena banyak sekarang anak-anak muda yang menjadi baking budaya baru, budaya followers. Pada akhirnya mereka cuma jadi pengikut begitu. Apa yang lagi tren sekarang ini lagi tren dari bahkan bukan cuma fashion, pun pemahaman, keyakinan bahkan begitu. Kalau mau keren ikut dari sini baru viral. Jadi ya itu, kasihan kan pada akhirnya harusnya generasi-generasi hari ini menjadi penentu arah bangsa hari ini kan, ke depan khususnya Minahasa, anak-anak muda yang ada di Minahasa begitu. Nah, ketika anak-anak muda itu hari ini sadar lewat kesenian misalnya, lewat berkesenian, dorang punya kebanggaan yang harus dorang bawa begitu, yang harus dorang tunjukkan. Ketika Korea punya ini, Eropa punya ini, anak muda hari ini berkompetisi di bidang kesenian, seni tradisi, mereka bangga setunjuk, orang punya ini. Betul, harusnya orang lain boleh kalah. Ini boleh kalah, gitu. Jangan jadi generasi followers begitu. Setuju. Nah, kira-kira apa yang Tona As Geri Sobeking, gebrakan apa yang Tona As Geri Sobeking formo pertahankan ini nilai tradisi di tengah-tengah zaman milenial? Ya, kita rasa orang sama bergerak sih, artinya selama masih hidup kan orang artinya masih bergerak. For kita kok sebenarnya begini, budaya itu budaya kan sifatnya kan dinamis, dia berubah-ubah seiring berjalan waktu, berjalannya zaman dia akan berubah bentuk, rupa, bahkan warna dia akan berubah. Tapi satu-satunya yang bertahan, satu-satunya orang bawa itu adalah tradisi, asas tradisi, nilai tradisi. Nah, kalau orang bicara pertanyaan apa yang kita sobeking dengan, kita lebih ke bukan cuma kita, lebih dengan teman-teman juga sebenarnya. Orang di Manado itu ada komunitas ya anak-anak muda, ada juga beberapa orang yang lebih tua gitu. Orang bergerak di bidang seni tradisi. Tapi nama komunitas Waranei Umbanua. Waranei Umbanua. Itu ada filosofi juga itu. Apa kira-kira? Jadi Waranei itu kan kesatria atau gagah perkasa, warrior lah istilahnya. Pelindung lah kalau orang bilang juga sebagai pelindung. Torang pe tanah, torang pe tanpa sendiri. Karena seorang Waranei adalah sosok pelindung kehidupan, juga ruang hidup tanah ini. Asik sekali. Nah, itu yang orang baking. Cuman apa yang orang dah lakukan hari ini itu bukan hanya sekedar untuk
kepuasan torang pe diri sendiri begitu. Torang ada latih kawasaran, terus ada juga teman-teman perupa, seni rupa, melukis, pahat, macam ya contoh kayak rupa baba gini, kerajinan-kerajinan tangan begitu, gitu. Ada juga pakaian-pakaian yang torang modifikasi dari pakaian adat, kain-kain tenun begitu, torang modifikasi jadi pakaian modern kayak blazer, kemeja. Jadi bisa semua orang bisa ini pakai dang, dan ya itu dia bisa pakai walaupun nggak pakai baju adat ngan terasa keren begitu. Begitu. Itu sebenarnya cuma pemicu. Tapi lebih daripada itu adalah merangsang teman-teman ini, anak-anak muda ini, agar rupa tadi itu bahwa sebenarnya dengan adanya seni tradisi, orang mampu menjaga nilai-nilai asas tradisi yang dibawa oleh orang leluhur sampai orang hari ini. Akhirnya kok orang nggak lupa orang jati diri. Betul, dan betul. orang kan berbangga. Nah itu yang kita dan teman-teman Warani Umbanua baking dang. Betul. Gitu. Dan ada juga orang dengan beberapa teman-teman komunitas yang ada di luar baking gerakan budaya. Terus orang juga harus sadar bahwa penanda kebudayaan, penandanya satu peradaban itu sangat penting, yaitu situs budaya. Contoh Waruga, Watu-Watu Tumotoa, Watu Sumanti. Ketika ini digerus oleh zaman, dia ya perlahan-lahan ini akan punah, akan sirna karena adanya pembangunan, karena banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan kehancuran ekosistem ini. DP dampak juga ke penanda kebudayaan orang Minahasa. Betul. Dalam hal ini Waruga atau situs. Orang juga secara kolektif sadar dan turun untuk menjaga, melindungi orang situs-situs budaya. Keren, teman-teman juga sih itu. Mantap. Berarti gerakan yang Ton Asgeri Baking ini tetap mencoba untuk mengingatkan selalu khususnya masyarakat milenial terhadap nilai tradisi. Betul. Nah, Tona As, kita penasaran lagi satu ini. Kan Tona As seperti yang kita bilang dari tadi ini, seruput silakan. Seperti yang kita bilang terus ini, kita semua panggil Tona As milenial, Joni, supaya kan sesuai. Nah, ini kan Tona Asgeri, Tona As sebagai Tona As milenial. Kira-kira kita penasaran, kira-kira selama menjadi Tona As nih, ada nggak sih kira-kira hal yang bikin Tona As risih atau DP bahasa Gauldang nyaman begitu nyaman. Ada nggak sih kira-kira? Ya kita pikir itu semua adalah proses perjalanan torang sebenarnya kan. Dan torang nggak bisa, torang boleh dan mau memungkiri adanya itu di setiap perjalanan. Ya ada hal-hal seperti itu. Menurut kita ya itu wajar-wajar saja begitu. Karena untuk mendewasakan torang pe karakter torang pe diri pribadi, bahkan mendewasakan bangsa ini pun sekalipun gitu, itu pasti ada goncangan-goncangan entah dari dalam ataupun dari luar begitu. Sama halnya dengan torang membuat gerakan budaya, sama halnya dengan kita posisi saat ini di gerakan budaya juga ada hal-hal seperti itu. Cuma kita anggap itu semua ya satu kewajaran dan kita harus secara sadar menerima itu sebagai proses perjalanan kita dan teman-teman sebenarnya begitu. Agar supaya kan orang boleh tahu orang pe posisi hari ini, orang pe pijakan itu pelandasan itu tetap ada, itu yang bikin orang kuat. Betul. Begitu. Keren. Iyo kotek Tona As. Satu lagi. Kalau bicara soal budaya orang awam nih, ini bercerita orang awam nih. Biasanya orang awam itu pe kacamata, orang pe perspektif kalau lihat Tona As yang misalnya pakaiannya itu memang adat gulung sana gulung sini pakai kain. Kebanyakan orang awam itu dorang pe pandangan itu sesat. Nah, bagaimana Tona As tanggapan soal itu? Nah itu bicara soal stigma, diskriminasi, itu salah satu perjalanan yang orang alami maksudnya. Di setiap orang perjalanan berproses terus untuk mendewasakan orang-orang budaya hari ini secara tindakan dan pemikiran, itu mengalami hal-hal seperti itu. Termasuk kita secara pribadi, apalagi kan hidup di Manado. Iya, betul. Gitu. Yang dimana kota Manado sendiri kita lebih menyebut itu wilayah urban karena segala macam ini sota kumpul di situ. Stigma, diskriminasi itu yang bikin kita secara pribadi juga kita berangkat
dari situ, berangkat dari diskriminasi bahkan stigma. Kita melihat itu bahwa itu adalah satu apa ya, tindakan yang tidak perlu, dan bahkan itu adalah satu kejahatan sebenarnya yang harusnya orang singkirkan begitu secara sadar gitu. Nah, termasuk yang tadi itu, ketika orang melihat ritus-ritus sakral untuk kepercayaan Malesung seperti itu, orang menanggapi hal-hal seperti itu, kan orang punya stigma negatif gitu, melihat apa yang orang pakai gitu. Betul. Kalau kita bilang kok begini, muncul Jo, orang so salah. Orang cuma lihat orang so salah. Cuma apa-apa so salah. Gitu. Ya itu. Jadi, tapi bagaimana cara orang menghadapi hal-hal semacam itu? Ya itu, orang mesti konsisten. Artinya, orang percaya bahwa apa yang ada pada orang hari ini, nilai-nilai luhur itu yang membentuk orang pediri, dan dia perlahan-lahan seiring berjalannya waktu akan menyebar. Dia akan menyebar. Jadi artinya for kita kok begini, ketika orang alami hal seperti itu, cukup orang pediri jadi cerminan for orang pediri dong. Cerminan for orang pediri sendiri. Kita mewajarkan sih di zaman sekarang orang mendiskriminasi si A, si B karena berbeda keyakinan, berbeda pandangan, menempelkan satu stigma negatif. Kita mewajarkan karena dorangnya nak hidup di sini, dorangnya nak hidup di situ, dan begitu. Dorangnya nak hidup di link circle-nya orang begitu. Ketika ngana ingin kayak Rachel, kalau Rachel suka mau kenal pak kita, mungkin Rachel pasiar pada rumah begitu. Kamu balik tuh ini tuh, nah asuh tuh. Atau kita artinya, kalau orang cuma sebatas berkenalan di media sosial, di jalan, kita pasti menganggap bahwa, oh, ini orang begini, oh, ini orang begini. Tapi bagaimana biar orang bisa, itu kan ada istilah tak sayang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Betul. Kita menganggap orang-orang ini itu karena dorang hanya nintau saja sebenarnya. Tapi itu orang peperanan justru harus lebih besar untuk mengedukasi dorang. Mantap sekali. Iya kan, mesti begitu. Betul. Karena kalau orang budaya hari ini cuma bicara soal hal yang mistis, berkaitan dengan mistisisme, kita pikir orang selamanya akan hilang, lambat laun akan hilang, karena orang yang terlalu mengeksklusifkan diri. Tapi sebenarnya orang-orang budaya itu harus merangkul, begitu, orang-orang awam yang dikatakan awam ini. Karena kan begini, seorang intelektual pada awalnya dia adalah seorang awam. Seorang awam kalau dibiarkan di kawanannya, dia akan menjadi awam, gitu kan? Orang semua kan awam tadinya, gitu. Ya kan orang belajar, orang membuka diri. Ya, kita pikir seperti itu. Salah satunya lewat komunitas ini. Bahwa sebenarnya orang budaya itu kreatif, bisa keren lah gitu, bisa gitu. Jadi nyandak kolot, nyandak ketinggalan zaman, nyandak hal-hal yang mistis, apa-apa mistis, nyandak juga. Nah, gitu. Seperti yang orang awam pikirkan. Betul. Nah, itu. Kira-kira bagaimana dang Tunas Geri cara menghadapi dengan membangun perspektif milenial nih untuk mengenal adat istiadat Minahasa? Memang secara kalau bicara soal kebudayaan adat istiadat dari SD orang sudah padang itu di bangku pendidikan formal. Tapi sayangnya kan pada akhirnya ada ruang-ruang yang dibatasi. Ruang-ruang edukasi ini, ruang-ruang belajar ini dibatasi dong begitu. Bukan nanti sekarang ya gitu. Dari dulu. Pada akhirnya timbullah satu kesadaran untuk menciptakan ruang edukasi alternatif. Yaitu dari kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, perorangan, secara individu gitu. Nah, bagaimana supaya merangkul anak-anak milenial hari ini agar bisa memahami adat istiadat mereka? Kita pikir kalau for kita hari ini, tapi cara adalah apa yang anak suka, datang sini, kita ikut akan apa yang anak suka. Artinya mengikuti loh ada kemauan. Misalnya ada satu pengalaman cerita. Orang di Warani Umbanua itu kebetulan ada jadwal untuk latihan kawasaran gitu. Dan orang juga membuka diri dari semua kalangan, anak sekolah sampai pekerja, begitu mahasiswa. Terus orang tanya dulu kan, apalagi kan ini kalau milenial kan kalau DP bahasa lokal kan peranggang deh betul. Itu kalau DP bahasa. Betul. Karena dia ada di zaman milenium kan, peranggang enggak gitu. Peranggang ini atau milenial ini datang ya kok, ayo dek sini. Orang tanya, apa soal alasan ngana mau ikut kawasaran misalnya? Oh supaya kita boleh bakuku nong, supaya kita boleh pegangan. Oke, orang ajak, silakan. Supaya apa yang ngana hasrat itu terlampiaskan lah gitu.
Itu. Tapi di dalam situ baru orang coaching, orang ubah. Karena kita pikir adalah orang harus orang yang boleh ada pertentangan dulu, gitu. Kebanyakan orang itu menolak karena ada pertentangan secara perspektif, gitu. Orang juga tidak bisa memaksakan satu pemikiran orang untuk bisa nggak mesti setuju pak kita, tidak bisa. Betul. Secara radikal itu tidak bisa, gitu dong. Buat kita menganggap itu fasis, gitu. Dan itu dilarang. Orang mengikuti, gitu. Mungkin menurut dia itu bagus for dia, tapi pada akhir seiring berjalan waktu itu membuktikan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan bahwa itu salah, gitu. Seiring berjalan waktu. Makanya boleh ada penolakan dulu. Orang ajak, orang rangkul kan begitu. Orang ajarkan dia, mungkin dia punya potensi yang selama ini dia tahu. Contoh beberapa teman-teman, termasuk kita juga belajar dari dorang begitu. Jadi saling mempelajari. Melukis gitu, lukis di kanvas, bikin pahatan, bikin kerajinan tangan. Dan ketika orang pertama kali melakukan itu, yang sebelumnya dia terpikirkan kon jadi, itu menjadi satu kebanggaan, pride dang. Dia punya pride dang di situ dan kita minahasa. Begitu dong. Pada akhirnya orang dengan sendirinya akan memahami suatu nilai, arti dari satu kehidupan berminahasa seperti apa, gitu. Jadi itu dari seni tradisi. Dari seni tradisi, orang rangkul, orang ajak, di dalam itu orang jelaskan dan seiring berjalan waktu ada yang terima, ada yang nggak terima, itu biasa. Yang paling pokok adalah jangan orang nih mau sih ada pertentangan duluan. Karena kalau bicara soal pertentangan kan berarti soba kul tandu siapa lebih jago dari siapa, kan saya begitu. So bukan tujuan bersama, marso ego kan sebenarnya itu. Nah ini. Jadi terima dulu kok masuk pelang-pelang ya. Iya, karena orang itu akan dibentuk seiring berjalannya waktu. Iya, setuju. Sekarang aja kue keras, ombak hantam-hantam. Tadi saya bahas. Seruput dulu. Seruput. Ini kalau memang minasa apa? Kemo peklah kopi. Kemo peklah kopi. Jadi arti minum dulu kopi. Minum dulu kopi, asik sekali. Melep kopi. Begitu? Kopi. Betul? Asik sekali. Tunas, kamu bagaimana ada aktivitas sekarang? Aman? Aktivitas ya seharian sampai saat ini masih stabil sih, aman-aman. Apa dang yang boleh mau tahu sedikit itu yang Tunas baking selain di luar menjadi seorang Tunas, apa dang yang Tunas keseharian biasanya? Selain di luar jadi Tunas, Tunas itu tetap di mana saja orang bersama yang tahu minahasa kan bicara gitu. Warane itu kan bukan nanti dia pakai baju kawasaran kuning di warane gitu. Pun dengan Tunas. Kita pakai keseharian, ya itu kita bergerak dengan komunitas, itu merawat komunitas, terus ya juga menjalin hubungan dengan teman-teman tongkrongan, ya kan? Karena orang juga nih boleh memisahkan diri kata dari situ. Tapi kita juga dengan teman-teman ada baking ya usaha kecil-kecilan lah. Oh jadi pengusaha dang ini. Tunas pengusaha ini. Asik sekali. Usaha apa dang Tunas? Usaha itu sekalian promosi toh. Boleh. Jadi kita dan teman-teman juga ada orang baking kan milenial katanya kan. Bangun bisnis milenial juga kadang. Maksudnya orang bikin ada barbershop juga. Asik sekali. Sablon bikin clothing. Asik dan itu sekali. Untuk clothing di dalam komunitas Warane Umbanua kita kasih teman-teman untuk ngoni baking ya, ngoni brand kek, ngoni mau apa produk-produk apa yang ngoni mau ciptakan ngoni bikin begitu. Termasuk salah satunya clothing. Jadi ada teman-teman yang punya clothing, termasuk kita juga. Kebetulan kita baru ada rilis ini baju Humanity Above Religion. Asik sekali. DIY dong, baking sendiri, pakai sendiri. Mantap. Sablon. Kita juga punya teman-teman, kita dan teman-teman punya sablon juga. Dan nantinya harapannya itu bisa jadi wadah tempat untuk siapapun teman-teman yang mungkin di saat sama yang bagi kan susah pekerjaan kan. Maksudnya ada juga yang malah diberhentikan. Iya, betul. Dengan harapan bahwa selama orang berpikir maka orang selalu ada dong begitu. Ada aja jalan gitu. Dan kita mau harapannya adalah teman-teman juga yang lain bisa satu tampah orang bekerja sama-sama. Karena pekerjaan bukan hanya sebagai supaya orang memenuhi hasrat keinginan manusiawi di dagingan, tapi lebih kepada spiritual. Manusia harus bergerak gitu. Betul. Kalau nggak bergerak jadi zombie mati. Iyo, gitu. Jadi ya dari situ bekerja, have fun, nongkrong. Jadi kan enak kerjanya, nggak ada
tekanan ini, tapi ruang kerja sama dengan ruang nongkrong, karena kan teman-teman semua. Jadi asik. Kita mau juga teman-teman lebih kreatif, makanya kita backing industri kreatif, salah satunya barbershop dengan clothing sama sablon. Mantap sekali. Itu awalnya cuma sebatas bertukar pikiran. Orang kan bertukar pendapat. Ini yang kita suka. Dari awal orang bertukar pendapat sampai orang bertukar pendapatan. Asik sekali. Bertukar pikiran, pendapat sampai bertukar pendapatan. Bertukar pikiran sampai saling memikirkan. Anjay. Ya itu loh, ayo orang mikir. Mantap sekali. Aduh, memang luar biasa tong Tunas milenial ini. Tunas Gary, Tunas milenial. Tunas Gary, makasih banyak for sharing. Kita dapat banyak sekali ilmu ini. Salah satunya tetap mempertahankan, bahkan merealisasikan nilai-nilai budaya di tengah masa milenial hari ini. Thank you Tunas Gary. Thank you. Cel, nanti main-main no. Yoi, kapan-kapan orang ngopi ulang. Siap. Kapan-kapan lagi kita mau bikin baju ini Petona. Siap. Oke deh. Ampang itu aman. Thank you Tunas. Thank you.